Oke, terima kasih banyak, Dok Mika. Sebelumnya saya juga mau terima kasih udah dikasih kesempatan untuk diskusi terkait ini karena memang betul seperti yang disampaikan sama Dok Mer, obrolan atau ya diskursus mengenai opresi, keterkaitan opresi terhadap hewan dan perempuan itu masih jarang sekali meskipun banyak feminis bisa dibilang gerakan feminis di Indonesia lumayan kuat, tapi isu ini masih kurang diterima oleh masyarakat karena masih kurang terlalu paham apa sih keterkaitannya. Oleh karenanya kita akan sedikit membahas apa sih keterkaitannya. Boleh next? Ya, mungkin kawan-kawan udah banyak yang tahu ya terkait ekofeminisme. Jadi ekofeminisme ini salah satu cabang feminisme yang meneliti antara hubungan perempuan dan alam gitu. Jadi sama saja kayak penindasannya itu apa saja sih yang terjadi di apa lingkungan, tapi juga berdampak ke perempuan. Dan kita di ekofeminisme ini ada yang lebih jauh lagi dibahas, yaitu terkait dengan satwa, dan ini sudah menjadi isu yang lumayan banyak dikaji oleh banyak akademisi di banyak negara. Indonesia masih belum ke arah sana, tapi menurut saya menarik ini untuk dibahas karena penindasan dan eksploitasi terhadap alam itu sebetulnya saling erat dan saling uh, terkait. Dan kita itu nggak bisa membebaskan alam atau secara khusus hewan non manusia. Saya pakai terminologi itu karena sebenarnya secara sains manusia itu adalah hewan juga ya. Jadi kita tidak bisa membebaskan alam atau secara khusus hewan tanpa menganggap serius penindasan yang terjadi terhadap perempuan tanpa memperhatikan dampak atau sistem yang sama terjadi juga pada hewan dan alam. Dan di ekofeminisme ini kan tidak hanya biasanya mengkritik apa saja sih dominasi patriarki yang terjadi di kehidupan masyarakat, kemudian juga menolak hierarki terkait dengan dualistik yang mengakui bahayanya daripada patriarki ini. Dan juga ekofeminisme banyak mengakui bahwa adanya realitas penindasan yang saling terkait, dan juga menantang dan mempertimbangkan kembali superioritas manusia, atau bisa kita sebut apa antroposentrisme ya. Boleh next? Ya, dari tadi sebut patriarki, kalau kawan-kawan banyak yang belum tahu, patriarki itu sifat-sifat maskulin seperti dominasi, kekerasan, eksploitasi, agresi, dan penghinaan terhadap alam, yang merupakan menjadi akar dari eksploitasi perempuan dan hewan. Oleh karenanya para ekofeminis kemudian banyak menyerukan mulai menyerukan sebuah kerangka kerja etika hewan yang baru menggunakan etika kepedulian. Jadi korban dari patriarki itu siapa aja sih? Salah satunya adalah pasti perempuan, kemudian alam juga menjadi korban, dan yang terakhir yang sudah banyak mulai diperbincangkan di banyak negara itu hewan. Boleh next? Ya, kenapa sih opresi terhadap hewan adalah isu perempuan? Karena eksploitasi hewan itu memiliki banyak sekali kesamaan seperti yang terjadi pada manusia, khususnya pada perempuan. Tetapi banyak sekali tindakan eksploitatif ini tuh tidak dibenarkan oleh masyarakat karena manusia lagi-lagi memandang bahwa hewan itu makhluk subordinat. Subordinat tuh artinya makhluk yang lemah ya. Boleh next? Ya, ini ada salah satu gambar demonstrasi ya, yang saya kurang tahu, saya lupa kapan, kayaknya tahun lalu, uh,
di sini di belakang gambar ini ada tulisan kami bukan monyet, kami manusia atau stop rasisme. Ini kaitannya sama kasus di Papua kalau tidak salah ya. Di sini saya tekankan juga bahwa pembenaran yang sama untuk menindas hewan telah digunakan untuk membenarkan tindakan perbudakan, karena yang terjadi di kasus di mana fotonya saya cantumkan ini itu penindasan atau operasi yang terjadi di Papua, yang mana menarik buat saya untuk cantumkan foto ini karena di sini juga sebut kami bukan monyet, kami manusia ya. Kenapa ini menarik? Karena monyet ini diasosiasikan sebagai makhluk yang tertindas sama dengan masyarakat di banyak tempat yang juga posisinya sedang ditindas oleh pemerintah seperti itu. Dan lagi-lagi pembenaran ini digunakan untuk terminologi hewan yang disamakan dengan kondisi sekelompok orang atau seseorang yang ditindas itu selalu dijadikan pembenaran atas tindakan-tindakan yang lagi-lagi mengopresi manusia seperti ya perbudakan, genosida atau bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Boleh next. Ya, ini ada banyak sekali ilustrasi yang saya masukkan karena menurut saya lebih gampang untuk dimengerti apa sih hubungan opresi terhadap perempuan dan hewan. Salah satu yang saya taruh di sini adalah induk babi ya. Induk babi mungkin banyak yang ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi pada prakteknya jika kita melihat di peternakan babi, itu induk babi biasanya ditempatkan di kandang yang sangat sempit seperti ini. Jadi induk babi ini nggak bisa kemana-mana. Jadi hanya ya, kasarnya kayak terpenjara ya. Dia terpenjara dan anak-anaknya bisa berkeliaran di mana-mana, tapi induknya hanya bisa di sana tanpa bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya seperti itu. Dan ini menjadi salah satu kesamaan atau fakta bahwa penderitaan hewan ini didasari dari perbedaan jenis kelamin, karena biasanya hewan atau babi jantan atau babi laki-laki biasanya ditempatkan di kandang yang besar. Mereka jarang sekali ditempatkan di kandang yang sekecil ini. Tapi induk babi perempuan sudah pasti itu akan ditempatkan di kandang yang kecil seperti ini setelah menyusui atau bahkan sebelum menyusui, sebelum melahirkan, karena mereka akan dieksploitasi habis-habisan sistem reproduksinya untuk menghasilkan bayi-bayi ini supaya bisa dijual untuk keuntungan manusia. Next. Ya, ini ya sudah saya jelaskan tadi, hewan betina dieksploitasi karena kemampuan reproduksinya untuk keuntungan manusia. Boleh next. Ya, ini terminologi baru yang mungkin juga jarang didiskusikan di banyak gerakan perlindungan hewan di Indonesia khususnya. Jadi tadi saya sudah sebut antroposentrisme. Jadi antroposentrisme selalu menganggap bahwa manusia itu makhluk hidup yang paling penting. Nah, ini ada lagi spesiesisme. Apa sih spesiesisme? Agak susah ngomongnya. Itu adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap mereka yang tidak termasuk dalam spesies tertentu. Dan sudah banyak sekali kajian spesiesisme ini sama seperti seksisme, rasisme, klasisme, pokoknya bentuk diskriminasi apapun yang terjadi sama manusia. Kalau dikaitkan dengan satwa perempuan, hewan betina, itu juga sangat banyak contohnya. Salah satu yang beberapa yang saya masukkan di sini adalah contohnya ayam. Di sini di bagian kiri, kalau teman-teman tahu ini ayam petelur ya. Ayam petelur itu biasanya selalu dipilih yang betina, karena hanya ayam betina yang bisa bertelur ya. Karena balik lagi yang
gagasan spesiesisme ini adalah mengeliminasi yang tidak berguna dan atau yang lebih menguntungkan untuk keuntungan manusia. Salah satunya ayam petelur ini, yaitu ayam betina yang kemudian dipilih oleh peternak dan dikurung sampai tidak produktif lagi atau tidak menguntungkan lagi untuk manusia. Yang kedua adalah sapi. Apa sih yang terjadi sama sapi kaitannya sama perempuan? Mungkin banyak juga yang nggak tahu. Di sini sapi yang sering dieksploitasi adalah sapi betina. Kenapa? Karena hanya sapi betina yang bisa memproduksi susu. Dan untuk memproduksi susu otomatis sapi harus melahirkan gitu, dan supaya air susunya bisa dikonsumsi oleh manusia, maka anaknya itu harus dipisahkan, karena kalau anaknya tidak dipisahkan ya susunya habis buat anaknya dong. Sama saja kayak perempuan yang hamil dan melahirkan, anaknya harus mendapatkan susu, tapi hal tersebut tidak terjadi sama sapi karena anaknya harus dipisahkan, karena susu dari induk sapi itu harus diperah untuk kebutuhan manusia. Kemudian yang terjadi sama anjing, lagi-lagi anjing betina yang menjadi korban sama seperti perempuan. Kenapa? Karena anjing betina itu sering dipakai juga sebagai mesin untuk bisa memproduksi bayi-bayi anjing, tentu saja. Kenapa? Karena ya anak anjing itu bisa untuk dijual dan memenuhi kebutuhan ya si breedernya ya. Dan contoh lain lagi juga, salah satunya kalau ada kesempatan untuk adopsi atau kita pergi ke suatu tempat atau bertanya ke seseorang anjing betina atau anjing laki-laki yang ingin mereka adopsi, tentu kebanyakan memilih anjing laki-laki. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa anjing perempuan itu lebih susah untuk dikendalikan dan lain sebagainya. Ini sama dengan bagaimana dunia patriarki atau masyarakat melihat perempuan yang sama susah, atau banyak juga yang pasangan yang ketika mengharapkan anak tapi mendapatkan anak perempuan, kemudian mereka sedikit mengeluh atau menyesal bahwa ya anak perempuan tidak terlalu menguntungkan untuk membantu kehidupan mereka di masa depan, seperti itu. Nah, di babi tadi udah saya sebut, babi betina selalu menjadi korban di peternakan babi karena lagi-lagi dieksploitasi alat reproduksinya untuk menghasilkan anak-anak babi ini. Kemudian di monyet, ini salah satu contoh satwa liar yang saya masukkan, karena di Indonesia itu masih banyak sekali orang yang memelihara monyet, walaupun secara global monyet sudah ditetapkan sebagai hewan yang populasinya terancam ya, tapi di Indonesia masih belum mau untuk mendeklarasikan perlindungan terhadap monyet. Dan oleh karenanya kenapa ini urgent, karena Indonesia adalah salah satu eksportir monyet ekor panjang untuk dijadikan uji coba, dan yang sering menjadi korban lagi-lagi monyet betina. Kenapa? Karena anak-anak monyet ini yang sering untuk diambil untuk dikirim ke luar negeri atau dijadikan hewan peliharaan, karena tentu bayi hewan apapun selalu akan lebih menarik perhatian orang-orang untuk membeli atau mengadopsi ketimbang yang dewasa. Dan di monyet ini sifatnya selalu anak monyet hidup berdekatan dengan induknya, dan oleh karenanya ketika para pemburu datang untuk memburu bayi-bayi mereka, induk monyet ini sudah pasti akan dibunuh. Jadi lagi-lagi yang menjadi korban adalah hewan betina di kasus monyet atau satwa liar ini. Boleh next.
Ya, contoh lain yang bisa saya ilustrasikan yaitu di sini ada gambar bagaimana laki-laki sangat kelihatan apa ya, macho atau bangga bahwa mereka sudah berhasil memburu seekor babi hutan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana cara manusia berbicara tentang perempuan dan hewan itu seringkali sama, yaitu lagi-lagi merendahkan. Kata-kata yang merendahkan perempuan dan hewan juga sering digunakan secara bergantian, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki hak istimewa untuk mempertahankan kekuasaan atau kelompok-kelompok tersebut. Boleh next. Nah, salah satu kata-kata umpatan yang sering dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirinya istimewa adalah misalnya sapi. Sapi itu sering dikonotasikan negatif karena um, bentuk tubuhnya yang besar, gemuk. Dan ini sering sekali dilontarkan ke perempuan yang berbadan tubuh besar oleh seseorang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik gitu. Jadi mengata-ngatain perempuan sapi atau babi untuk perempuan atau seseorang yang lebih wajahnya dianggap lebih jelek. Atau monyet juga sering dijadikan kata umpatan. Kemudian bitch itu kalau dari sejarah itu adalah anak anjing betina yang mana sering sekali dipakai oleh masyarakat untuk merendahkan martabat perempuan. Jarang sekali bitch dipakai terhadap laki-laki yang membuat onar, tapi seringkali ditujukan kepada perempuan. Kemudian pasti teman-teman tahu ayam kampus selalu ditujukan ke perempuan, tidak pernah ke laki-laki. Nah, kata-kata ini seringkali digunakan untuk merendahkan martabat perempuan, sementara penggunaan hewan yang didomestikasi juga direndahkan karena digunakan sebagai kata umpatan. Boleh next? Ya, infertilitas atau non produktif. Ya, di sini ada dua contoh yang dua ya ilustrasi yang saya taruh. Satu adalah pasangan yang mengharapkan anak dan satu adalah sapi. Kedua-duanya ini terutama di perempuan ya seringkali menjadi korban karena perempuan itu seringkali disuruh untuk melahirkan anak walaupun sebenarnya dia nggak mau gitu karena belum siap atau karena ya berbagai macam alasan, tapi karena tuntutan masyarakat atau tuntutan orang tua dan lain sebagainya di dunia patriarki ini seringkali perempuan itu dipojokkan ketika tidak bisa membuahkan atau memberikan anak bagi suaminya atau bagi keluarganya atau biasanya orang tua yang mendambakan cucu gitu. Oleh karenanya sebenarnya tidak semua perempuan mau memberikan anak kepada ya secara sadar mau memberikan atau menghasilkan anak. Dan di sapi ini juga sama, kebanyakan mereka dipaksa untuk diambil susunya oleh karenanya ya sering dibuat hamil dipaksa untuk hamil di luar kehendak mereka. Dan ketika mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh seseorang lain atau masyarakat, itu selalu dianggap bersalah. Perempuan yang tidak bisa melahirkan selalu dianggap mandul, padahal belum tentu masalahnya ada di perempuan, tapi selalu perempuan yang disalahkan. Kemudian ya sapi karena tidak bisa bicara dan karena dari zaman kolonial sudah dibentuk sistem bahwa memang sapi itu berada di dunia ini untuk menghasilkan susu, otomatis sistem itu ya sampai sekarang berjalan dan diyakini masyarakat atau dinormalisasi masyarakat bahwa itu fungsi yang sebenarnya ada
atau diberikan oleh si sapi-sapi ini. Ya, ini kaitannya dengan peternakan industri apa? Jadi kaitannya itu lebih kepada limbah. Tadi kita ngomongin ekofeminisme ada kaitannya juga dengan alam atau limbah. Ini terjadi atau dampak yang ditimbulkan oleh peternakan industri. Apa kaitannya sama perempuan? Salah satunya misalnya peternakan industri itu seringkali membuang limbahnya tidak sesuai aturan, tidak punya tempat pengelolaan limbah yang bagus. Kenapa? Karena banyak hal, ada karena alasan politik, ada karena alasan ya tidak tahu atau tidak mau tahu, dan kurang tegasnya pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terjadi, itu berdampak ke banyak perempuan. Salah satunya misalnya di gambar kecil yang ada airnya, itu karena peternakan biasanya kan berada di desa ya, di perdesaan atau di perkampungan yang tidak terlalu banyak penduduk, sedangkan masyarakat di sana seringkali masih memanfaatkan air untuk melakukan cuci atau mandi dan lain sebagainya. Sedangkan jika sungai itu dicemari oleh limbah, yang mana limbah industri biasanya nggak cuma kotorannya aja, tapi sekarang sudah banyak sekali peternakan industri yang menggunakan obat-obatan, terutama antibiotik, yang mana sangat merugikan dan sangat merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi dampak yang paling akan diterima itu oleh banyak perempuan di pedesaan, karena kebanyakan ibu-ibu terutama kan yang ibu-ibu yang sering ke sungai untuk melakukan mencuci pakaian atau mandi, sedangkan bapak-bapak biasanya bekerja di luar, tidak mengurusi pekerjaan rumah tangga. Kemudian di hal lain yang terjadi adalah ibu-ibu ini juga paling cepat terpapar zoonosis atau ya antibiotik resisten akibat dari penggunaan antibiotik berlebihan kepada peternakan industri. Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan ibu-ibu yang menyajikan makanan untuk di rumah gitu, dan salah satu yang terjadi atau yang berdampak adalah sudah pasti ibu-ibu dan anak-anak, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di peternakan industri. Jadi ini semacam opresi yang terjadi berkali-kali. Jadi opresi yang terjadi di hewan, kemudian terjadi di lingkungan, kemudian juga berdampak ke si ibu-ibu atau perempuan dan anak, dan juga pasti terhadap biota lainnya yang hidup di sungai atau di lingkungan sekitar peternakan tersebut. Boleh next. Ya, ini daging versus sayur. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa hubungannya. Ya, kalau dilihat ini ilustrasi seseorang yang menunjukkan ototnya kuat atau tidak, dan dalam hal ini seseorang yang memakan daging itu selalu dianggap lebih kuat, dan siapapun yang dianggap lebih, dan kelompok yang dianggap lebih kuat itu sudah pasti laki-laki. Sedangkan jika seseorang sering makan sayur atau biasanya ditujukan ke vegetarian atau orang yang memilih untuk jadi vegan, itu selalu dianggap orang yang lemah itu, atau sering juga diasosiasikan kepada perempuan. Jadi perempuan yang lemah itu adalah orang yang sering makan sayur. Itu juga sering dikait-kaitkan seperti itu. Next. Ya, ini ada salah satu ilustrasi dari satu fotografer yang mengilustrasikan bahwa perempuan itu seringkali dianggap sebagai potongan daging untuk disantap oleh laki-laki kapanpun mereka mau, dimanapun mereka mau, dan sesuka hati mereka tanpa persetujuan. Dan itu tindakan-tindakan seperti itu masih sering terjadi di tengah masyarakat
yang perempuan sering dipaksa untuk melakukan apapun tanpa persetujuan karena sudah dinormalisasi oleh masyarakat bahwa perempuan adalah perempuan itu harus menuruti apa kehendak laki-laki atau menuruti apapun kehendak yang lebih superior. Gitu. Hal ini juga sama berlaku untuk tubuh hewan dan bagaimana kita mengurung mereka dan menggunakan mereka untuk kebutuhan kita untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Next, oke. Ya, apa sih manfaat dari membuat hubungan antara wawasan studi satwa atau animal studies seperti tadi di awal di cover diskusi kita dengan kritik ekokultural ini salah satunya adalah memperluas teori dari ranah intelektual murni ke ranah politik, yaitu memperlihatkan implikasi yang lebih luas. Jadi banyak sekali kalau kita nggak ngomongin jauh-jauh terkait dengan ini yang mungkin masih agak susah diterima oleh masyarakat, tapi di isu-isu yang lebih welfare itu orang saja masih sulit untuk menerima bahwa apa sih implikasinya terhadap manusia jika kita menolong satwa, itu masih susah untuk diterima ya. Dan sebenarnya ini intinya sama, yaitu memperlihatkan implikasi yang lebih luas dan akar yang lebih dalam dari wawasan animal studies atau studi satwa yang membuat teori tersebut lebih relevan, yaitu opresi yang terjadi sama perempuan itu terjadi juga loh sama hewan, seperti yang tadi contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Kemudian juga mengungkap peran historis hubungan manusia dan hewan dalam melanggengkan penjajahan. Jadi tindakan-tindakan yang banyak terjadi terhadap satwa, terutama di peternakan, itu sebenarnya kan peninggalan penjajahan. Oleh karenanya jika kita terus mendukung berbagai macam tindakan eksploitatif terhadap hewan, itu sama saja kita melanggengkan penjajahan yang telah dilakukan oleh penjajah pada masyarakat atau nenek moyang kita ya, pada zaman dahulu, atau lembaga-lembaga yang sekarang masih melakukan tindakan yang memperbudak orang. Itu juga sebenarnya sangat relevan dengan mengungkap peran historis hubungan yang melanggengkan penjajahan ini. Kemudian mengungkap peran manusia dan dalam struktur yang menindas, seperti konsumen itu sebenarnya juga di kajian ini juga dianggap sebagai kelompok orang yang masih mendukung tindakan opresi terhadap hewan yang juga ada keterkaitan erat dengan manusia atau perempuan. Kemudian juga sebagai kontributor perubahan iklim. Pasti kawan-kawan juga banyak yang sudah baca ya, apa peternakan industri itu salah satu kontributor besar dalam perubahan iklim. Kemudian juga sebagai salah satu sponsor kelangkaan pangan global, seperti yang banyak berita, saya kurang tahu di Indonesia, sepertinya juga kurang diberitakan terkait ini, bahwa kelangkaan pangan itu salah satunya di kontributor besarnya itu adalah peternakan industri, atau ya yang salah satu tempat terbesar di mana eksploitasi terhadap hewan betina itu terjadi, karena banyak sekali hutan yang dibabat habis-habisan untuk ditanami pakan satwa. Dan sebenarnya jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia itu sangat tidak seimbang. Kenapa? Karena kebutuhan hewan itu lebih banyak, terutama ruminasia yang punya kebutuhan makan yang banyak ketimbang manusia. Jadi lahan yang dipakai untuk panganan hewan itu diambil dari hutan yang sebenarnya jika ditanami oleh panganan untuk manusia itu akan lebih sedikit kebutuhannya ketimbang untuk hewan, seperti itu. Jadi jika kita masih jadi ini salah satu contoh
kenapa kita bisa dianggap sebagai sponsor kelangkaan pangan global. Dan juga kaitannya sama perubahan iklim, bukan itu kaitannya dengan bagaimana penggunaan air untuk peternakan, itu juga banyak dikaitkan dengan perubahan iklim, kemudian juga gas metan yang dihasilkan oleh peternakan, kemudian juga lagi-lagi hutan yang dibuka untuk kebutuhan peternakan industri, peternakan yang sangat besar, yang mana itu juga berdampak terhadap habitat satwa liar, karena satwa liar menjadi terusir karena lahannya harus diambil untuk peternakan industri, pusat daripada eksploitasi hewan betina yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian pemulihan referen yang tidak hadir ini agak susah untuk diterima mungkin, tapi ini sebenarnya kajian yang sangat menarik. Dan di sini saya tulis Adams itu salah satu pelopor ekofeminisme yang juga mengkaitkan teori animal studies yang sudah mengkaji isu ini sejak 1990. Jadi sebenarnya isu ini bukan isu baru yang baru-baru aja dikritisi oleh banyak akademisi atau para feminis atau para aktivis perlindungan hewan di banyak negara, tapi sudah lama sekali dikaji dan sudah banyak dikaji ulang oleh banyak akademisi di berbagai pusat penelitian dan universitas. Boleh next. Ya, ini beberapa contoh kalau kawan-kawan yang mau belajar lebih dalam terkait dengan ekofeminisme itu bisa baca salah satunya bukunya Carol J. Adams, itu yang tadi saya sebut. Dia salah satu pelopor yang banyak mengkaji isu-isu penindasan terhadap perempuan dan hewan betina. Kemudian ada juga ada buku Animals and Women, itu salah satu buku yang jadi pusat atau kayak kitab, bisa dibilang kitab dari para ekofeminisme di banyak negara yang mengkaji ulang terkait dengan hubungan opresi perempuan dan hewan betina. The next. Ya, ini beberapa akademisi. Kalau mau tahu lebih dalam terkait dengan kajian-kajian ini bisa ketik nama-namanya. Ada Carol J. Adams, Josephine Donovan, Manisha Dika, Lori Grant, Rita Gard, Marty Kiel. Ini mereka semua pelopor kajian kritis terkait dengan opresi ini, dan banyak dari mereka itu tidak hanya sebagai aktivis, tapi juga penulis atau filsuf, dan seperti salah satunya di sini Manisha Dika, ini dia ahli hukum di bidang ilmu satwa. Ya, sedikit penutup dari saya, ini menarik quotes-nya, yaitu menurut saya juga percaya bahwa hewan itu perlu dimasukkan dalam wacana pembebasan, karena manusia itu secara sains adalah hewan, dan penindasan yang kita alami itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita sama-sama menderita, jadi kita harus sama-sama membantu spesies lain yang juga menderita sama seperti kita perempuan. Dan yang terakhir, ini menarik, gambarnya saya ketemu di Google, Random Eat the Patriarchy. Kita harus menumpas atau memakan patriarki supaya perempuan juga dipandang, tidak direndahkan, dan mempunyai derajat yang sama seperti laki-laki yang selalu menganggap diri mereka adalah superior, atau ya sistem patriarki yang sering dilanggengkan di kehidupan kita. Terima kasih. Tepuk tangan dong, sampai terdiam mencerna. Karena buat saya pribadi ini isu yang
baru ya semenjak kerja di AWI. Jadinya memang sangat menikmati penjelasannya Mbak Vio tadi terkait dengan opresi perempuan dan hewan. Dan kita buka sesi diskusi, ya Mbak ya. Kita buka sesi diskusi, silakan yang mau bertanya, raise hand ya. Atau ingin menyampaikan pendapatnya boleh saja, atau menyanggah nggak apa-apa selama ini ruang aman untuk berdiskusi, silahkan gitu. Silahkan berpendapat. Ada yang mau berbicara, silahkan raise hand aja, nggak apa-apa. Belum ada. Ya, silakan Mas Bibi. Mas Bibi. Ya. Monggo Mas Bibi. Halo Kak Violita, halo Dok Mika, Dok Mer, selamat malam semuanya. Ini satu isu yang sangat menarik, apalagi tadi Kak Violita menjelaskan tentang patriarki dan tentang hewan betina yang tidak seharusnya dijadikan sebagai ditindas gitulah. Cuman aku masih ada pertanyaan Kak, apakah menurut Kak Violita itu sekarang ada gerakan yang namanya cage free kan untuk mengurangi dampak stresan pada hewan yang dijadikan sebagai hewan produksi. Menurut kakak, apakah itu suatu langkah yang tepat atau suatu langkah awal untuk bisa menguatkan dari isu animal welfare sendiri, kak? Itu aku ingin bertanya itu, apakah itu sudah tepat atau memang hanya langkah awal saja untuk kedepannya kita bisa yang namanya memperkuat isu dari animal welfare. Terima kasih Kak Firza. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau dikaitkan dengan opresi yang terjadi, topik opresi ini tentu sebetulnya yang dipercayai oleh siapapun yang percaya bahwa semua makhluk hidup harus dibebaskan. Berarti sebetulnya ayam juga harusnya dibebaskan, tapi lagi-lagi kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan itu dalam waktu sekejap. Oleh karenanya salah satu gerakan catch free yang juga diusung oleh kami dan beberapa kawan juga yang punya fokus untuk melindungi hewan yang diternakan yang masih belum banyak terlibat, masih banyak sekali LSM yang belum terlibat di isu ini adalah ya melakukan pembebasan, tidak 100% pembebasan, tapi menaikkan derajat ayam betina, ayam petelur betina untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah supaya mereka bisa paling tidak mengekspresikan perilaku alamiahnya di alam. Karena seperti tadi gambar yang saya sajikan itu salah satu contoh bagaimana ayam petelur itu hidup di peternakan di mana mereka tidak bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya, tentu saja karena mereka hanya hidup di dalam kandang yang biasanya satu kandang itu ukurannya seperti kertas A4 yang tidak bisa, ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan hal apapun, jadi berdesak-desakan, kemudian ya dipaksa untuk bereproduksi telur sampai akhirnya tidak produktif lagi. Kalau udah nggak produktif hewan betina atau ayam petelur ini sudah pasti mereka akan dipisahkan dari kelompok yang produktif untuk dijual dan disembelih gitu. Jadi sebenarnya ini tidak 100% pembebasan terhadap hewan, tapi menurut kami langkah awal di mana kita bisa memperjuangkan kebutuhan penting ayam untuk bisa dilakukan oleh ayam selama berada di peternakan, seperti itu. Buah ini ya, maksudnya nggak bisa serta-merta kita kayak membebaskan, tapi ini ada langkah ya. Itu pun juga masih belum banyak yang melakukannya gitu. Padahal itu sudah banyak penyeruan itu. Karena memang kalau pernah ke kandang petelur ya, itu mau gerak kayaknya nggak bisa. Sedangkan ayam itu secara perilakunya kan suka nyari-nyari, suka
ngekeh apa sih namanya, tanah gitu kan ya. Ya, Itu garuk-garuk. garuk-garuk gitu. Sedangkan di sana apa yang digaruk tuh bentuknya seperti itu. Akhirnya imbasnya nanti mungkin juga hasil yang dihasilkan juga tidak berkualitas. Gitu. Next, mungkin Dokmer. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Dok Nick dan juga Mbak Vio. Ya, tadi presentasinya tuh bagus sekali ya untuk kita bisa membuka wawasan, mengenal isu baru gitu di dunia aktivisme kesejahteraan hewan ya. Jadi ya banyak sekali isunya dan akan tetapi sayangnya isu ini sudut pandang ini nih sangat jarang dibahas dan saya tuh senang sekali secara pribadi Kak Vio bersedia untuk sharing hal ini karena ini sangat penting. Kita juga maksudnya ini kan ruang bebas kita sharing gitu ya dan juga kan akan orang kita mau ambil pahamnya atau kita mau mendukung itu kan kembali lagi ke keputusan kita secara individu gitu ya. Akan tetapi alangkah lebih baik kita mengenal isunya dan membuka informasi ini. Palingnya saya sedikit memberikan tanggapan bahwa kenapa sih kita perlu mengenal isu-isu lebih jauh lagi, diskusi yang lebih terbuka untuk berbagai macam isu di bidang kesejahteraan hewan, karena lagi-lagi kata kuncinya itu sebenarnya ignorance. Kalau kita membiarkan diri kita untuk tidak peduli, ya kita tahu bahwa tapi kita nggak peduli, itu sama dengan juga tindakan penyiksaan atau kejahatan juga sebenarnya ya. Karena artinya kita sudah tahu, seperti misalnya contoh kasus kayak sekarang sedang terjadi ya, genosida manusia di Gaza. Tapi kita tahu, tapi kita tidak peduli. Ataupun misalnya kita tahu, sekarang kita lihat informasi bahwa hewan-hewan yang diternakan itu mengalami penyusutan nilai mereka sebagai makhluk hidup. Gitu. Kita perlu membuka mata bahwa ini terjadi. Dan terutama kasus juga ini kenapa kita juga sangat kita berdua berdiskusi waktu itu sama Mbak Kavio bahwa masalah besarnya juga adalah teman-teman tahu bahwa banyak aktivisme kesejahteraan hewan di dunia, di Indonesia juga kebanyakan juga dari perempuan gitu. Akan tetapi perempuan masih juga secara sadar dan tidak sadar gitu ya, karena situasi dan pusaran patriarki ini sangat kuat gitu, apalagi di Indonesia, juga membuat kita jadinya seperti menormalisasi tindakan-tindakan yang seharusnya tidak harus tidak sebenar-benarnya dilakukan. Kayak tadi beberapa contoh mungkin seperti kayak seperti yang tadi disampaikan bahwa bagaimana itu kaitannya apa sebenarnya dengan itu. Tapi memang eksploitasi besarnya ada dan juga relasinya ada. Paling itu aja tadi tanggapan dari saya, dan ini semoga teman-teman juga ayo mau bertanya atau juga mau kasih tanggapan atau mau kasih atau diskusi terkait topik kita yang ini ya, topik yang disampaikan sama Mbak Vio. Paling itu dari saya. Terima kasih. Silakan, sudah ada yang bertanya nih, Dorana. Silakan. Terima kasih Dokmer atas tambahan dan tanggapannya, bisa dibilang seperti itu. Menarik ya. Apa namanya? Saya sendiri pengen bertanya jadinya nanti, tapi saya tahan dulu, sabar. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu nggak kelihatan nih saya pakai chat. Siapa tadi yang bertanya, Mbak? Hilang? Kepencet? Oh, orangnya keluar. Ayo Mbak Dorana.
Halo, Mbak. Oh, halo, iya, silakan. kepencet, mohon maaf. Saya baru pertama pakai Google Meet, maaf. Oh, Eh, kepencet. Iya, kepencet. Jadi terima kasih ya buat siapa saya bilang ya, saya baru tahu ini JAAN ya kalau nggak salah. Kak Violita tadi ya. Mohon maaf kalau salah mention. Jadi ini tentang ada beberapa yang mau saya highlight atau mau saya tanyakan juga Kak Violita, mohon maaf, dengan Dr. Mike. Nah, jadi gini, ini kan memang tentang kesejahteraan hewan dan concern yang sebenarnya banyak saya jumpai, dan untuk langsung maksudnya di akar rumputnya seperti tidak berdaya gitu ya, Kak. Jadi kita pun yang mau speak up, yang mau menegur pun seperti dianggap lebay gitu ya, kalau bisa dibahas seperti itu. Nah, jadi ada pembahasan terbuka seperti ini memang positif sekali. Mau saya di sini jadinya kalau sudah ada apa ya, gimana yang bilangnya, ada nggak yang bisa dicontohkan untuk bentuk kesejahteraan hewan? Mungkin ya, misalnya nih kalau misalnya saya ketemu di pasar, contohnya tadi ayam yang sangat sempit, atau bahkan di pedesaan saya pernah tidak begitu melihat hak hewan itu ya. Nah, kalau misalnya saya ketemu dan menegur, mungkin bisa dibahasakan, ini contohnya seperti ini nih, sudah ada dilakukan, kita bisa melihat, dan itu mungkin kok untuk membuat hewan ini juga sejahtera gitu loh, dengan hak-hak dia. Seperti itu Kak, salah satunya. Dan terus yang kaitannya dengan itu adalah kalau kita nemu tadi, kadang kan seperti saya pernah kejadian di lapangan ya, jadi seperti menerima kata-kata kasar sih sebenarnya. Jadi ini sudah biasa, dan ini mau gimana lagi, keadaannya sudah seperti ini. Nah, itu bagaimana ya kita untuk bisa mengedukasi juga orang-orang tanpa ada konflik gitu Kak. Mungkin dua hal itu aja kalau bisa ditangkap sih maksudnya. Bingung saya. Makasih ya sebelumnya. Terima kasih Mbak Dora, pertanyaannya sangat menarik. Gimana sih caranya ya kalau kita bertemu langsung nih, kejadiannya kan gregetan kadang-kadang tuh ya. Ya, tapi gimana iya, betul, biar tetap jadinya tuh nggak konflik ya. Ayo tetap masuk betul. tuh. Silakan Mbak Vio. Ya, ini sebenarnya tantangan semua orang sih. Karena ya memang karakter orang balik lagi ya, beda-beda. Nggak semua orang ditegur kemudian mengerti dan akhirnya berubah. Makanya perlu beberapa cara, nggak bisa satu kali cara kemudian ketika kita mendapatkan penolakan kita menyerah begitu saja, karena itu juga sebenarnya dilakukan oleh pasti kawan-kawan JAAN atau kawan-kawan di ADSA dan di LSM manapun itu juga sama, ketika harus mengedukasi seseorang yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pemenuhan kesejahteraan hewan, itu pasti tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tapi ya harus berulang, karena bagaimana orang bisa menerima pesan kan itu semua beda-beda. Jadi ya harus apa ya, bisa dibilang intens, tetap mengedukasi, karena satu kali dilakukan itu sulit untuk terjadi. Oleh karenanya kenapa ada JAAN dan LSM-LSM lain yang fokus untuk perlindungan hewan, itu salah satu tujuannya adalah kita bersama-sama untuk mengedukasi orang dengan berbagai macam karakter supaya cepat atau berdampak lebih signifikan gitu. Karena melakukan edukasi sekali dua kali susah, apalagi hanya satu orang atau dua orang gitu. Tapi jika memang misalnya melihat bahwa adanya tindakan kejahatan yang memang harus
sudah sangat urgent untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, itu nggak perlu takut untuk melapor gitu, karena memang tantangan kita juga di Indonesia adalah masih banyak penegak hukum yang kurang teredukasi atau kurang memahami adanya undang-undang perlindungan satwa, atau tidak terlalu punya compassion ya, atau welas asih terhadap satwa, sehingga banyak melakukan penolakan. Tapi menurut saya itu tetap penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena jika itu tidak dilakukan, maka pemerintah yang berwenang misalnya menindaklanjuti pelanggaran kesejahteraan hewan atau pembunuhan kesejahteraan hewan di pasar atau dimanapun gitu, atau polisi yang sudah ranahnya ke pidana, kalau mereka tidak tahu adanya kasus-kasus seperti ini karena banyak masyarakat tidak melapor, otomatis bagaimana cara mereka tahu bahwa ada permasalahan di lapangan yang sebenarnya urgent untuk ditangani gitu. Jadi menurut saya jika memang kasus yang dilihat itu sudah sangat bisa untuk dilaporkan, itu lebih baik dilaporkan. Tapi jika masih bisa untuk mengedukasi, harus sabar dan terus lakukan itu berkali-kali, karena sekali dua kali itu sulit untuk bisa melakukan perubahan gitu. Jadi balik lagi, intinya sabar dan semangat untuk melakukan gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya bingung apa saja tips untuk menghadapi orang-orang tertentu, misalnya karena sudah berkali-kali melakukan tapi tidak ada dampak atau hasil yang ditimbulkan, mungkin Mbak Dora atau kawan-kawan yang sedang mengalami permasalahan bisa konsultasikan ke kawan-kawan LSM seperti Jaan, itu juga bisa ditanya. Kita juga punya email untuk konsultasi kalau menghadapi suatu permasalahan. Kalau kami lebih di hukum, tapi juga kami bisa membantu memberikan tips atau cara-cara bagaimana membantu masyarakat yang ingin membantu satwa supaya lebih mudah untuk dijalankan gitu. Tapi tentu saja itu tidak bisa menggaransi kayak satu cara itu sudah pasti berhasil, tapi harus melakukan beberapa cara seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak Violeta. Baik, memang yang namanya edukasi itu ya nggak bisa kayak satu waktu, itu kan perjalanan panjang dan butuh nafas panjang, dan ya, tetap dilakukan dengan baik dan penuh senyuman, karena nggak semua orang itu mau mendengarkan kita, apalagi itu sesuatu yang mereka anggap di luar normal kali Mbak Pio ya, paling kita akan nggak tahu, aneh. Karena ini kan kita lagi membahas sesuatu yang sudah dinormalisasi, sudah dianggap biasa, lalu kita nggak gitu. Sama seperti ini ya, maksudnya ini kan mau cerita tentang saya dokter hewan, saya pernah ditegur soal saya tidak merawat hewan, tidak punya peliharaan ya. Kenapa? Saya jelaskan karena ketika kita merawat hewan, kita memutuskan untuk mengangkat anak, menurut saya itu kita butuh samanya list-list panjang, nggak sekedar dibawa ke rumah, dan itu pun tidak bisa gitu. Maksudnya itu pun banyak yang kayak bilang aja nggak sayang hewan gitu. Jadi mereka sekedar sayang itu ngangkut ke rumah, padahal kan udah di rumah itu sedangkan kamarnya, tempat yang nyaman harus seperti itu, tapi itu ternyata tidak dianggap biasa. Itu baru contoh kasus yang sering terjadi banyak ya. Kalau kita ke pasar itu banyak sekali yang bikin iya Mbak Bio, saya yang mau tanya nih, karena kayaknya belum ada yang mau tanya atau yang masih diem atau masih bengong. Oh ada Mbak Novita, boleh Mbak Novita Damayanti, silakan Mbak, langsung saja dengan pertanyaannya.
Mbak Novita, boleh dibuka mic-nya? Mungkin kepencet ya, Mbak. Ya, sambil menunggu Mbak Novita. Apa ya, saya dari tadi menikmati, menyimak dari tadi. Moderator boleh bertanyakan ya, gitu. Tentang penindasan apa namanya perempuan dan hewan betina. Memang kan sering mungkin saya juga pernah dulunya gitu mengatai seseorang jadi kesel gitu dengan sebutan hewan gitu. Karena memang di lingkungan tertentu itu kan dianggap sebuah hal yang biasa gitu. Tapi kalau ke teman-teman yang agak berbody besar, udah kita punya apa namanya langsung dikaitkan dengan hewan tertentu. Namanya kan udah tersarang baru sadar, oh itu namanya pelecehan masuknya. Lalu Mbak, pertanyaannya, apa sih gitu yang mesti kita lakukan gitu sebagai seorang awam mungkin di sini ya, terkait kalau saya tadi nyimak apakah saya harus jadi vegetarian gitu untuk setidaknya dari saya ini nggak ngikut nih menyakiti hewan gitu, apa seperti itu gitu. Ya, sebenarnya banyak cara. Salah satunya sebagai orang awam ya pasti mengedukasi diri ya, karena banyak orang ya lebih baik punya keinginan untuk mengedukasi diri daripada nggak sama sekali, karena ilmu kan selalu berkembang. Kalau kita masih berpatokan dengan ilmu-ilmu lama, yang mana dunia ini selalu maju, otomatis kan udah nggak relevan lagi, sama seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi hewan yang terjadi di banyak tempat, yang mana itu dilandasi dengan tradisi, yang mana sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi. Memang ini jadi isu yang sangat kompleks karena terkait dengan masyarakat adat, tapi balik lagi bagaimana cara kita bisa mengakomodir isu masyarakat adat dan eksploitasi terhadap hewan ini kan perlu dikaji lagi gitu, dan banyak sekali sebenarnya tindakan-tindakan yang terjadi pada hewan, eksploitasi terhadap hewan, yang mana sejarahnya itu sudah sangat bergeser. Dalam artian misalnya dulu di satu desa itu hanya memburu satu hewan dilindungi setahun itu hanya sekali, tapi tradisi itu masih terus berjalan sampai sekarang. Tapi jumlah hewan yang diburu itu tidak hanya memburu satu hewan untuk satu tahun seperti dulu sejarah atau nenek moyang mereka mengajarkan itu, tapi bergeser menjadi ya kapan ada hewan dilindungi di laut misalnya lewat, ya udah diburu aja. Itu kan berarti ada pergeseran budaya dong. Apakah hal tersebut harus tetap untuk dipertahankan ketika melihat bahwa adat dulu mengajarkan atau nenek moyang mereka mengajarkan hanya boleh memburu satu hewan, sedangkan sekarang dengan teknologi yang sudah maju mereka tidak hanya memburu satu tapi beberapa hewan untuk satu tahun, seperti itu. Jadi ada pergeseran budaya, dan balik lagi itu kajian yang sulit untuk bisa untuk bisa dipecahkan karena butuh banyak pemikiran kritis dari banyak ahli lingkungan, ahli satwa, dan ahli masyarakat adat dan hak asasi manusia untuk bisa membuat isu ini menjadi adil untuk ke semua pihak gitu. Tapi tadi kaitannya dengan hal apa yang bisa dilakukan supaya tidak mengeksploitasi satwa, sebenarnya kalau kita bicara wacana pembebasan itu tentu tidak mendukung upaya-upaya yang membuat hewan ini menjadi menderita. Salah satu penderitaan itu kan terjadi di industri peternakan. Itu ya mengeliminasi segala
produk yang berasal dari hewan gitu. Tapi karena memang itu hal yang sulit dilakukan, tentu dengan mengurangi itu juga sudah menjadi langkah yang bagus untuk bisa membantu kehidupan satwa di peternakan atau jumlahnya tidak semakin banyak dipakai atau dieksploitasi di peternakan untuk kebutuhan manusia. Jadi pengurangan, kemudian pelan-pelan adalah mengeliminasi. Itu sama sebenarnya sistem atau gerakan yang dilakukan oleh kita ini sudah dilakukan juga oleh banyak negara-negara lain atau negara-negara maju yang sering kali mengolok-olok kita, yang menganggap bahwa gerakan ini tuh nggak relevan di Indonesia atau di Asia karena pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran Barat. Padahal Barat juga melakukannya hal sama seperti kita dulu ya, dari awal banyak penolakan, kemudian pelan-pelan orang mulai memahami, mulai punya kepedulian, ignorance-nya berkurang terkait dengan penindasan terjadi terhadap hewan, sehingga mereka pelan-pelan mengurangi konsumsi dan akhirnya banyak diantaranya juga akhirnya melepaskan segala bentuk konsumsi produk dari hewan gitu. Iya, belum mulai pelan-pelan ya, maksudnya lakukan apa yang bisa dilakukan. Kan udah dapat ilmunya nih. Kalau saya terus terang memang sudah mulai mengurangi karena semenjak sakit tuh, gara-garanya sakit gitu. Bukan karena pengetahuan, tapi lama oh iya paham gitu. Karena memang banyak di industri sekarang ya, hewan-hewan yang kita konsumsi itu benar-benar tidak sesehat itu gitu loh, banyak sekali masuk-masukan bahan kimianya gitu. Apalagi mereka tidak bisa punya kebebasan untuk menjalankan perilaku alamiahnya, ya stres itu hewannya. Ya baik, Mbak Novita, apa ini menunjuk reaction lagi dia mau bertanya atau aku pencet ya? Silakan Mbak. Sebelum kita tutup 20.14 lewat 14 menit. Ya silakan Mbak siapa ini? Mbak Erika ya? Ya, Mbak Benedikta Erika. Silahkan Mbak. Kayaknya error. Iya, Mbak Novita atau Mbak Erika yang mau bicara? Sudah halo-halo. Oh, boleh Mbak diketik Mbak, biar saya bacakan. Kalau nggak bisa ininya, apa namanya, mic-nya silakan diketik, nanti saya bacakan. Siap. Sambil Mbak Novita ngetik, mungkin kita ke Mbak. Suara saya apakah terdengar? Enggak, masih di mute Mbak Erika. Enggak terdengar. Coba. Ada ini ya, sinyal mungkin ya, makanya. Mbak Erika. Silakan Mbak Erika. Ini kesempatan emas ya, diskusi sama Mbak Vio, karena untuk membuat Mbak Vio bisa jadi narsum kita itu butuh mencari waktu yang luar biasa. Nah, udah sangat sibuk deh. Mumpung ada, kalau yang nggak bisa mengeluarkan suara, monggo di apa namanya, di kolom komentar. Nanti saya bacakan. Tidak. Iya, Mbak Erika juga nggak ada suaranya. Diketik aja dulu, panjang dan lebar. Nggak apa-apa. Mbak Novita juga boleh diketik aja di kolom chat kalau kendala mic.
Ini kan sudah mau masuk musim hujan ya, jadinya sinyal itu naik turun kayak mataku kan. Sinyal naik turun. Sambil nunggu. Oh iya teman-teman. Oh iya silakan Dokmer. Monggo Dokmer. Siap. Halo semua, saya izin numpang informasi sedikit. Lagi kita menunggu pertanyaannya dari Mbak Novita dan Mbak Erika. Teman-teman, saya mau minta bantuannya teman-teman semua untuk bisa ikut tanda tangan petisi kami, petisi Dog Meat Free Indonesia. Ini saya kirim linknya di chatroom, ada halodemfi.org/petisi. Mungkin saya izin share screen sedikit, sebentar saja. Berikut sambil kita ini ya iklan sedikit. Jadi kita sedang membuat petisi ini supaya mendesak pemerintah pusat untuk buat regulasi produk hukum untuk pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Kita masih jauh dari yang kita harapkan, tapi kita minta bantuan teman-teman untuk sharing dan juga untuk tanda tangan petisi ini supaya kita juga bisa jadi gerakan sama-sama untuk mendesak pemerintah pusat supaya ada undang-undang perlindungan. Itu dari saya, silakan. Iklannya sudah selesai. Silakan saya kembalikan. Terima kasih Dokmer. Itu sebagai salah satu upaya tadi untuk menghentikan eksploitasi karena memang perdagangan anjing di Indonesia mulai meresahkan ya. Dan dampaknya ke kesehatan kita tentunya. Baik, ini saya bacakan pertanyaan dari Mbak Novita. Halo Kak Vio, Dokmer dan teman-teman. Kaget ya, ternyata terkait dengan eksploitasi wanita, ayam kampus, kita juga suka nyebut-nyebut begitu. Ini hal yang sering ya terjadi. Nah, teori ini sebenarnya bisa dipakai untuk edukasi breeder-breeder anjing dan kucing dong. Sebenarnya Indonesia punya standar kembang biak hewan atau gimana? Karena kalau ngomong hewan potong, nanti Pemda bilang mereka punya RP yang sudah sesuai standar. Gimana nih tanggapannya biar aku jadi makin tambah ilmu. Terima kasih. Wow. Terima kasih Mbak Novita untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Vio. Iya. Makasih, pertanyaan menarik banget. Ya, sebenarnya tadi kaitan dengan breeding, salah satu contoh yang saya kasih juga kaitannya dengan eksploitasi terhadap hewan betina yang sistemnya sama persis terjadi sama perempuan yang dipaksa untuk bereproduksi karena tuntutan masyarakat ya. Nah, kaitannya dengan standar mengembangbiakan hewan kesayangan dalam artian anjing dan kucing, setahu saya di Indonesia itu guideline-nya nggak ada, tapi boleh dikoreksi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, setahu saya sih nggak ada, tapi regulasinya ada. Dan di Indonesia tuh seringkali banyak regulasi terkait dengan bagaimana memenuhi kesejahteraan hewan, tapi seringkali itu bias dalam artian tidak terlalu spesifik begitu. Bagaimana misalnya cara memenuhi kebutuhan alami atau untuk memenuhi kesejahteraan hewan tertentu. Bahkan di hewan ternak pun itu regulasinya aja masih sangat general gitu. Jadi itu bisa multitafsir, bisa dikatakan multitafsir karena orang punya interpretasi beda-beda terkait dengan misalnya bagaimana pemenuhan salah satu kesejahteraan hewan yaitu tidak bebas dari rasa lapar dan haus. Itu kan orang tidak semua berpikir bahwa misalnya anjing jenis A itu butuh makan 2 kali sehari sebanyak misalnya 1 kilo.
sedangkan hewan ras lain itu pasti kebutuhannya berbeda gitu. Tapi orang-orang awam biasanya menginterpretasikannya ya, yang penting kan dikasih makan, dikasih minum. Mau cuma dikasih minumnya setetes ya dianggapnya udah dikasih minum gitu. Makanya kenapa perlu reformasi hukum yang lebih detail terkait dengan guideline atau tata cara budidaya ya, walaupun memang secara personal saya tidak setuju adanya budidaya hewan apapun gitu. Tapi jika ini tidak diatur maka yang terjadi ya seperti sekarang gitu, breeding anjing atau kucing dilakukan tidak semena-mena, tidak ada tata cara yang jelas yang juga melindungi si anjing atau kucing, sehingga ya menyengsarakan si anjing atau kucingnya itu sendiri begitu. Nah ini beda karena saya sekarang belajar di India, jadi saya banyak sekali belajar dari sana. Di sana itu ada aturan detail sekali bagaimana cara membudidaya anjing dan kucing untuk diperjualbelikan contohnya. Dan di sana juga dijelaskan hewan usia berapa itu boleh dijual, karena pasti dipertimbangkan dari sisi kebutuhan biologisnya. Misalnya anak anjing usia tertentu yang masih membutuhkan air susu induknya atau ya affection atau kasih sayang dari induknya itu tidak boleh dilepaskan, karena nanti berdampak sama psikologis dan kebutuhan biologis lainnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan tidak ada aturan seperti itu, jadi masih sangat general, masih sangat bias. Jadi perlu sekali adanya reformasi hukum terkait dengan guideline yang juga sifatnya mengikat, jadi tidak sifatnya voluntary, karena di Indonesia ada juga guideline atau tata cara budidaya hewan ternak misalnya, tapi itu tidak dijadikan panduan yang bersifat wajib, sehingga ketika tidak dipenuhi akan mendapatkan sanksi hukum. Itu tidak disebut seperti itu, seringnya ya voluntary aja. Jadi kalau mau dipakai monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Yang mana itu kan dilematis, padahal pentingnya ada aturan atau tata cara budidaya itu kan mengatur orang untuk supaya mereka bisa melakukan pemenuhan kesejahteraan hewannya dengan tata cara yang sudah ditentukan gitu sama pemerintah, yang mana seharusnya ya merefer ke temuan-temuan ilmiah. Atau kalau di Indonesia karena kalau di Indonesia kita kan sebagai member dari Badan Kesehatan Hewan Dunia, yang mana banyak sekali tata cara pemenuhan kesejahteraan hewan untuk berbagai macam hewan itu yang bisa kita adopsi, karena itu sudah melalui banyak kajian-kajian ilmiah gitu, yang mana sangat sangat bagus untuk diaplikasikan di Indonesia. Tapi pada kenyataannya itu hanya itu tidak menjadi acuan pemerintah untuk bisa mengeluarkan pedoman-pedoman yang penting untuk dibuat di Indonesia demi si hewannya itu sendiri. Itu. Iya. Aspek hukumnya kita belum kuat karena belum terlalu detail ya Mbak Vio ya kalau membahas. Padahal dengan bentuk, kalau dulu kita dengar namanya kesejahteraan hewan, prinsip kesejahteraan hewan, sekarang ada 5 domain. Salah satunya itu masalah kesehatan mental hewan. Nah, kesehatan manusia aja kita masih ngomongin kesehatan mental manusia aja masih sering diolok-olok lah. Ini sudah masuk ke ranah dia stres nggak sih, dia nyaman nggak sih gitu. Karena tadi kata Vio, kita hanya tahu sekedar memberi makan, padahal setiap kebutuhan hewan itu berbeda ya Mbak Vio, dan itu aja belum semua bisa mengadopsi. Nah, lanjutnya ada tambahan dari Mbak Novi. Omonganku pernah disanggah tokoh agama, bilang jangan samakan hewan dan manusia. Lagian anjing itu kan nggak bisa ngerasain sakit, karena manusia itu makhluk yang mulia. Hanya manusia yang bisa merasakan sakit. Nah, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kalau breeding, yang penting kesejahteraan hewan terjamin. Misal vitamin yang kebutuhan selama hamil 2 kali maksimal melahirkan. Nah, pertanyaan terakhir ini. Jadi nggak apa-apa dong kalau breeding gitu. Yang penting terjamin. Ya, kalau berdebat
dengan agama itu udah pasti nggak ada endingnya ya, karena apa, dasar kepercayaannya ya udah beda gitu. Kalau sama aja kayak saintis kan ilmu terkait dengan alam, banyak teori yang dipercaya, sedangkan agama mempercayai hal yang berbeda, jadi nggak akan bisa nyambung gitu. Makanya kalau berdebat dengan agama, hal yang perlu untuk di cara menarasikannya itu perlu berhati-hati sekali. Dan lagi-lagi Indonesia itu memang masih memprioritaskan manusia ketimbang hewan, jadi masih sangat antroposentris. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga ya, karena pemikiran yang seperti itu akhirnya terjadi banyak tindak eksploitatif terhadap hewan. Makanya kenapa penting juga buat kita semua untuk sama-sama mengedukasi orang supaya paradigma kesejahteraan hewan atau pembebasan hewan itu terus naik dan orang semakin paham bahwa isu ini adalah isu penting dan terkoneksi dengan isu-isu lainnya seperti tadi yang udah saya bilang, terkoneksi dengan isu kesehatan publik karena penggunaan antibiotika berlebihan terhadap hewan ternak, contohnya, yang juga berdampak terhadap lingkungan. Nah, pertanyaannya berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kalau breeding. Nah, ya harus ada aturannya yang jelas supaya paling nggak ya si breedernya itu memenuhi atau mematuhi guideline yang tadi disebutkan. Kalau saya pribadi ya saya nggak suka ada breeding, tapi kalau karena di dunia ini sudah terlalu banyak tindakan tindakannya mengeksploitasi alat reproduksi di hewan, salah satunya breeding, ya otomatis salah satu upaya preventifnya adalah ya ada aturan yang jelas gitu. Yang penting kesejahteranya terjamin, yaitu salah satu kenapa produk hukum itu harus ada, karena seharusnya mindsetnya ke kesejahteraan hewannya. Tapi lagi-lagi ya, untuk bisa mengarah ke sini perlu upaya yang panjang untuk akhirnya bisa membuat para pembuat kebijakan ini paham bahwa pemenuhan kesejahteraan hewan itu penting, dan kita nggak bisa ngomongin tentang hati. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kajian, memang gerakan perlindungan hewan itu selalu terkait dengan hati atau compassion. Bagaimana kita menyayangi hewan gitu. Tapi pada kenyataannya itu sulit untuk diterima oleh banyak pihak, oleh pemerintah atau oleh sistem hukum kita. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu hanya sains. Jadi makanya kenapa banyak sekali saintis dari berbagai bidang atau multidisciplinary ilmu, nggak cuma saintis, tapi ya banyak ilmu lain, ilmu hukum, antropologi, perilaku hewan, dan berbagai macam ilmu yang ada kaitannya dengan hewan, psikologis juga bisa, itu untuk memberikan atau mengkaji lebih dalam apa sih hubungannya opresi terhadap hewan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh berbagai macam universitas gitu yang ditawarkan gitu. Salah satunya ya contoh kalau di saintis misalnya dengan mengetes kalau di dokter hewan tingkat hormon atau level hormon hewan untuk mengetahui bahwa hewan itu mengalami stres atau tidak. Atau di psikologis itu juga sebenarnya ada ilmunya, tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Atau relasi manusia dan hewan itu sebenarnya juga ada kajiannya. Banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi tolak ukur untuk diberikan ke pemerintah atau ke persidangan, misalnya ketika ada kasus terkait dengan hewan yang sedang diproses di pengadilan, itu bisa menjadi dasar bahwa ini loh ada kajiannya dan ini sudah melalui banyak tes atau dibandingkan dengan teori-teori lainnya bahwa memang eksploitasi terhadap hewan itu berdampak dan sangat buruk gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngomongin hati, iya kan kasihan, karena itu nggak akan
nggak akan bisa diterima oleh masyarakat. Makanya kenapa banyak sekali kasus-kasus kejahatan terhadap hewan itu hanya diterima oleh segelintir kantor kepolisian atau pemerintahan. Jadi nggak seluruh pemerintah langsung mau untuk mengeluarkan produk hukum surat edaran atau hal lainnya, karena mereka tidak bisa mengerti keresahan yang terjadi atau keresahan yang kita lontarkan, seperti ya kan kasihan Pak, anjingnya dipelihara di dalam kandang kecil 24 jam, itu nggak bisa diterima. Tapi jika kita menjelaskan dengan lebih saintifik, dengan kajian-kajian yang lebih kritis dari banyak para ahli, itu akan lebih mudah untuk diproses seperti itu. Asik jawabannya Kak Tio, Mbak Tio. Ini sudah bisa ditangkap ya Mbak Novita ya. Proses. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dong Mbak menebak. Oh, silakan Dokmer. Nggak boleh lama-lama ya Dokmer. Menambahkan tapi dikit. Saya izin nambahin sedikit tadi dari Mbak Vio. Benar itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau kita dalam kasus seperti itu, lebih banyak kita memberikan informasinya itu yang berkaitan sama resiko. Jadi resiko yang berkaitan langsung sama manusianya. Nah, jadi misalnya contohnya seperti kasus perdagangan daging anjing ya. Kalau kita bilangnya memang masalah kekejaman, itu akan sulit. Kita akhirnya bikin strateginya bukan dari sisi kekejaman. Memang kita tahu kekejaman, tapi bagaimana resikonya terhadap penyebaran penyakit rabies. Jadi harus ada resiko yang bikin manusia itu terdampak. Itu akan lebih efektif. Terus tambahan yang kedua, ya sebenarnya kenapa makanya prinsip kesejahteraan hewan itu sangat penting kita tahu, karena kita juga harus sebagai aktivis kita harus benar-benar paham, karena pada dasarnya prinsip kesejahteraan hewan itu adalah prinsip holistik, dan dia merupakan satu-satunya indikator yang bisa teman-teman pakai apakah hewan itu sejahtera. Tapi di mana dalam konsep prinsip kesejahteraan hewan itu, atau kita pakai 5 domain kesejahteraan hewan yang lebih baik penjelasan dan klasifikasinya. Kenapa? Karena ada hubungan jelas gitu kesehatan. Jadi bagaimana kesehatannya, karena kita juga ada konsep saat ini kan konsep kesehatan One Health itu sangat mulai di raising awareness-nya. Jadi kenapa kesehatan hewan yang sangat buruk yang merupakan juga sebagai akibat dari kesejahteraan hewan yang buruk, kemudian berdampak sama kesehatan manusia. Gitu. Itu tanggapan yang kedua, tambahan yang ketiga, ini terakhir, mengenai cara kita assess behavior, cara kita assess animal welfare, kesejahteraan hewan via hormon tadi yang disampaikan ya. Jadi hormon stres itu kan hormon kortisol, dan kita di dunia kedokteran hewan ya itu juga memang salah satu metode yang kita pakai untuk bisa analisis tingkat stres dari hewan tersebut, sebagai juga dia juga sebagai value membuktikan bahwa apakah hewan tersebut memang sudah sejahtera. Jadi hormon kortisol itu yang kita evaluasi. Nah, hormon kortisol itu bisa diakses atau dinilai dari biologisnya tubuh itu sendiri, tubuh hewan tersebut. Yang paling sering adalah dari feses, terus juga yang paling sering nilainya juga dari darah. Dan yang paling, kalau secara sekarang ini, yang paling sering dan paling sebenarnya lebih akurat juga dari DNA dari rambut. Dan dibandingkan darah dan feses, rambut kita mengakses atau menilai
hormon kortisol atau kadar stres atau kadar kita bisa menilai kesejahteraan hewan dari sampel DNA rambut di hewan tersebut. Jadi itu bisa menjadi pembuktian secara ilmiah apakah hewan tersebut sejahtera atau tidak. Kalau kita mau buat misalnya kayak kita benar-benar buat kasus ini jadi saksi ahli yang sangat diperlukan. Dan tapi sayangnya yang baru bisa dilakukan di Indonesia itu yang darah dan feses. Kalau yang rambut itu butuh kerjasama dengan beberapa lab luar negeri. Dan itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dok Mer, tambahannya. Ada satu lagi pertanyaan tuh. Ya, dari Mbak terakhir ya, ini terakhir, beneran terakhir. Dari Mbak Benedikta Erika. Maaf, terkenal mic. Terima kasih Kak Vio atas ilmunya malam ini. Mau tanya Kak, rumusan pasal di hukum pidana KUHP tidak memperinci apa saja perbuatan termasuk menyakiti hewan. Juga tidak ada klasifikasi jenis-jenis hewan. Dari segi kemampuan merasakan sakit yang dimiliki hewan, apakah perlu ada pengaturan tentang penganiayaan hewan yang memuat klasifikasi pengelompokan hewan? Tapi kalau begitu, apakah berbenturan dengan spesiesisme ya Kak Vio? Pertanyaan cukup menarik ya. Iya, menarik banget kaitan dengan spesiesisme. Karena kalau spesiesisme di ranah ini jadi menarik karena sebenarnya juga akhirnya jadi diskriminasi ya, karena kalau di hukum kita hewan yang pelaku-pelaku kejahatan terhadap hewan, terutama hewan dilindungi, itu hukumannya lebih tinggi ketimbang hewan lain. Gitu. Jadi lagi-lagi yang dianggap sebagai kasus penting, dalam prakteknya juga ini terjadi. Pihak kepolisian akan lebih sering atau akan lebih cepat menangani kasus yang kaitannya dengan hewan dilindungi ketimbang yang hewan tidak dilindungi, karena memang di Undang-Undang Konservasi itu jelas tertulis di situ juga memang tindak hukumannya lebih berat ketimbang yang tertulis di KUHP. Makanya ini kalau untuk orang awam susah untuk untuk diketahui gitu, karena memang sebenarnya untuk klasifikasi jenis-jenis hewan itu ada, tapi memang tidak tertuang di KUHP gitu. Kalau di KUHP itu lebih sering mengatur terkait hewan yang didomestikasi atau hewan yang didomestikasi atau sering dipelihara oleh manusia, dalam artian hewan kesayangan atau hewan yang diternakan gitu, atau hewan yang tidak, atau stray dog, hewan jalanan, bukan hewan liar ya. Gitu. Tapi untuk hewan liar itu diatur di undang-undang yang terpisah, yaitu di Undang-Undang Konservasi yang sekarang sedang dalam tahap revisi. Begitu. Dari segi kemampuan merasakan sakit dimiliki hewan, apakah perlu ada pengaturan tentang penganiayaan hewan? Ya, spesiesisme tadi ya, itu tadi udah dijawab. Tapi kaitannya dengan rincian apa saja perbuatan yang termasuk menyakiti hewan itu sebenarnya tertulis juga, tapi memang tidak spesifik, misalnya memukul atau memotong seperti itu tuh enggak, tapi sebenarnya itu sudah cukup melingkupi tindakan-tindakan apa saja yang bisa dipidanakan terhadap spesies-spesies hewan tertentu gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, kasus-kasus terkait dengan satwa itu penting juga untuk untuk para penegak hukum paham gitu, hewan mana masuk ke ranah hukum yang mana, atau undang-undang yang mana, undang-undang yang mana yang bisa dipakai, karena itu juga masih jadi kendala di Indonesia, karena pihak polisian atau jaksa atau hakim itu masih kurang paham, karena mungkin
pembagiannya kurang paham hewan mana saja diatur di undang-undang mana, itu mungkin juga karena sosialisasinya kurang, atau di satu sisi mungkin menganggap bahwa kasus hewan ini bukan kasus prioritas, jadi tidak terlalu penting untuk dipelajari lebih dalam gitu. Baik, masih ada satu. Ini kita cukupkan dari Mbak Dora. Kepolisian lebih bergerak cepat kalau kasus hewan dilindungi. Apa karena hukum konservasi untuk hewan dilindungi itu ngeling dengan hukum konservasi internasional? Jika demikian, mungkinkah hewan domestik juga dibuat mengenal secara global? Jadi keseriusan sama. Apa ada hubungan nggak sih, Mbak? Sepertinya ada. Kalau hewan di satwa liar, karena kita kan punya CITES ya. CITES itu lembaga yang mengatur mengatur jual beli atau transfer hewan dari satu negara ke negara lain. Saya kurang tahu kajian ini, tapi saya pikir ini ada kaitannya. Tapi kalau hewan domestik yang dibuat mengenal secara global, karena sebenarnya nggak ada lembaga yang mengatur ini, setahu saya. Tapi mungkin kalau dikaitkan atau kalau satwa domestik dijadikan properti, itu hukumannya bisa beda atau bisa jauh lebih besar, tapi ranahnya tentu bukan pidana tapi perdata gitu. Kayak seperti sama di undang-undang kita, satwa yang tidak dilindungi, satwa yang tidak dimiliki oleh seseorang, dalam artian anjing jalanan atau kucing jalanan, itu tidak bisa diproses, tapi biasanya hukumannya sangat ringan. Tapi jika misalnya hewan itu berpemilik dan pemilik melaporkan dan menuntut seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewannya dan menuntut sejumlah ganti rugi, itu nilainya menjadi lebih besar. Tapi balik lagi, si hewan-hewan ini statusnya harus bisa dibuktikan bahwa dimiliki oleh seseorang gitu. Dan ya balik lagi sih, itu jadinya hewan memang di sistem hukum manapun adalah properti. Makanya kenapa satwa liar itu juga nilainya lebih tinggi atau hukumannya lebih tinggi, itu juga karena nilainya sebagai properti. Kan di undang-undang tertulis bahwa satwa liar adalah milik negara. Berarti itu kan properti negara, yang mana nilainya otomatis juga menjadi tinggi, terlebih dikaitkan dengan CITES, CITES dan dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang juga mengatur perlindungan satwa liar yang dilindungi, seperti itu. Sampai segitunya ya.